Halo teman-teman, selamat datang di channel Zona Matematika. Kali ini kita akan belajar mengubah pecahan biasa menjadi pecahan desimal. Langsung saja kita masuk ke materi berikut ini. Oke teman-teman, kali ini kita belajar mengubah bentuk pecahan, yaitu kita merubah dari bentuk pecahan menjadi bentuk desimal. Baik itu pecahan biasa maupun pecahan campuran. Sebelumnya kita pahami dulu apa itu bilangan desimal. Jadi bilangan desimal merupakan bilangan yang terdiri dari bilangan bulat dan bilangan pecahan. Yang dalam penulisannya bilangan bulat dan pecahan dipisahkan dengan tanda koma. Misalnya 123,243. Jadi inilah contoh dari bilangan desimal. Ciri khas bilangan desimal adalah ada tanda koma. Jadi tanda koma ini biasa disebut koma desimal. Sebelah kiri, tanda koma ini adalah bilangan bulat. Bilangan yang sering kita bahas dalam perhitungan matematika. Kemudian sebelah kanan tanda koma, ini adalah bilangan pecahan. Pada sistem bilangan bulat, jadi 1 ini bernilai ratusan, kemudian 2 ini bernilai puluhan, dan yang terakhir 3 nilainya satuan. Bagian yang lebih kecil dari bilangan satuan, ini terletak yang di sebelah kanan tanda koma. Dengan ketentuan, ini apabila angka yang sebelah kanan tanda koma ini ada 1, misalnya 123,2, maka ini disebut 1/10. Dan apabila 2 angka di belakang koma, maka ini nilainya 1/100. Selanjutnya apabila 3 angka di belakang koma, maka nilainya adalah 1/1000. Untuk menentukan besarnya bilangan pecahan desimal, kita lihat berapa angka di belakang koma. Jadi kalau seandainya 3 angka seperti ini, maka nilainya bisa kita baca 123,243/1000. Atau dalam bilangan desimal, kita baca 123,243. Baik teman-teman, ini adalah pengenalan tentang desimal. Kembali ke topik. Untuk merubah pecahan ke desimal, kita perhatikan contoh soal berikut ini. Misalnya ada suatu contoh soal, ubahlah pecahan berikut ke dalam pecahan desimal. Jadi untuk contoh soal yang pertama dan kedua ini adalah pecahan biasa. Dan untuk contoh soal nomor 3 dan 4 ini adalah pecahan campuran. Baik, untuk mengubahnya ke bentuk desimal, kita akan bahas satu persatu contoh soal ini. Untuk contoh soal yang pertama, sini kita tuliskan 3/4 sama dengan titik-titik. Jadi untuk membahasnya, jadi langkah pertama yang harus kita lakukan untuk mengubah ke bentuk desimal, kita bagikan secara porogapit. Baik, kita tulis di sini 3 dibagi 4. Baik, langsung saja kita bagikan secara porogapit. Jadi kita bagikan 3 dibagi 4, kita tambahkan 0, dengan syarat di hasilnya kita tulis 0, kemudian baru kita bisa bagikan. 30 dibagi 4, 7 ya. 7 dikali 4, 28. Kemudian kita kurangkan. Sisanya adalah 2. Maka kita bagikan lagi 2 dibagi 4. Tidak bisa ya. Karena di sini telah kita tuliskan tanda koma, jadi kita bisa menurunkan lagi 0 di belakang angka 2. Jadi di 20. 20 dibagi 4, hasilnya adalah 5. 5 dikali 4, 20. Kita kurangkan. Habis ya teman-teman. Jadi tidak perlu kita turunkan angka 0 lagi. Di sini kita lihat hasilnya adalah 0,75. Jadi kita tulis di sini 0,75.
Jadi bentuk desimal dari 3/4 adalah 0,75. Baik, udah selesai ya untuk contoh soal nomor 1. Kita lanjut ke contoh soal nomor 2. Kita tulis di sini aja, garis. Untuk contoh soal nomor 2, 8/5. Sama dengan titik-titik. Untuk menyelesaikannya, langkahnya sama dengan nomor 1, kita bagikan dengan cara porogapit. Jadi kita bagikan di sini 8 dibagi 5. Oke, langsung saja kita bagikan 8 dibagi 5, 1 ya, 1 dikali 5, 5. Kita kurangkan, 8 dikurang 5, sisa 3. Jadi 3 dibagi 5 tidak bisa ya, jadi kita tambahkan 0 jadi 30, di hasilnya kita tambahkan tanda koma. Jadi 30 dibagi 5, 6. 6 dikali 5, 30. Tinggal kita kurangkan. 30 dikurang 30, habis ya, 0. Jadi kita dapat nih, untuk hasil akhirnya adalah 1,6. Jadi bentuk desimal dari 8/5 adalah 1,6. Baik, udah selesai untuk contoh soal nomor 2 ya. Untuk contoh soal, nomor 1 dan nomor 2 ini adalah bentuk pecahan biasa. Untuk pecahan biasa kita bisa langsung saja membagikannya secara porogapit. Yang perlu diingat dalam pembagian porogapit, apabila bilangannya tidak bisa dibagi, maka kita dapat menambahkan angka 0 ya. Dengan syarat di hasilnya kita tulis tanda koma. Jadi untuk menambahkan angka 0 ini, setelah ada tanda koma, kita bisa menambahkan secara terus-menerus angka 0 sampai bilangan sisanya habis. Setelah habis, maka hasilnya sudah kita dapatkan. Baik, seperti ini ya untuk contoh soal pecahan biasa. Kita lanjut ke contoh soal berikutnya, itu adalah pecahan campuran. Jadi untuk contoh soal nomor 3, kita tulis di sini 24/5 sama dengan titik-titik. Jadi untuk pecahan campuran, kita pisahkan terlebih dahulu antara bilangan bulat dan pecahannya. Jadi 24/5 ini sama dengan 2 ditambah 4/5. Jadi setelah terpisah seperti ini, kita tulis lagi di bawahnya sama dengan 2-nya tetap ditambah. Nah, kita tinggal mencari bentuk desimal dari 4/5. Untuk mencari bentuk desimal dari 4/5, kita bagikan secara porogapit. Jadi untuk menyelesaikannya, kita tulis garis di sini. Kemudian kita bagikan 4/5 ini secara porogapit. Jadi kita tulis di sini 4 dibagi 5. Jadi langsung saja kita bagikan 4 dibagi 5, tidak bisa ya. Kita tambahkan 0. Jadi di hasilnya kita tulis 0, jadi setelah hasilnya 40 kita bagikan 5, bisa ya. Hasilnya adalah 8. Maka kita kalikan 8 dikali 5, 40. Kemudian kita kurangkan. 40 dikurang 40, habis ya, kita tulis 0. Setelah habis, artinya hasilnya kita dapatkan 0,8. Jadi hasil 0,8 ini kita tuliskan di sini 0,8. Jadi tinggal kita jumlahkan. Untuk menjumlahkan bilangan bulat dengan bilangan desimal, kita jumlahkan bilangan bulatnya saja. Di sini bilangan bulatnya adalah 2, di sini bilangan bulatnya adalah 0, sedangkan 8 adalah pecahannya. Jadi kita jumlahkan, jadi kita cukup menjumlahkan bilangan bulatnya saja. 2 ditambah 0, 2 ya. Kita ikuti angka di belakangnya 8. Jadi sama dengan 2,8.
Jadi seperti itu ya untuk menjumlahkan kedua bilangan ini. Oke, udah selesai untuk contoh soal nomor 3. Oke, kita lanjut untuk menyelesaikan soal nomor 4. Oke, kita tulis untuk contoh soal nomor 4 di sini 1/4. Ini kita tulis sama dengan titik-titik ya. Untuk menyelesaikannya sama dengan langkah sebelumnya nomor 3, kita pisahkan terlebih dahulu bilangannya. Jadi 1/4 ini bisa kita tulis sama dengan 1 ditambah 1/4. Jadi kita tulis lagi sama dengan 1 ditambah. Untuk 1/4 kita bagikan secara porogapit. Jadi kita tulis di sini garis. Jadi kita tulis di sini 1 dibagi 4. Tidak bisa ya. Jadi kita tambahkan 0. Di hasilnya kita tulis 0, jadi setelah hasilnya 10 kita bagikan 4 bisa ya. 10 dibagi 4, 2 ya. 2 dikali 4, 8. Jadi tinggal kita kurangkan, 10 dikurang 8, sisa 2 ya. 2 dibagi 4 tidak bisa ya, kita tambahkan 0. Jadi karena di sini telah ada tanda koma, jadi kita bisa menambahkan 0 lagi ya, sampai bilangan sisanya habis. Jadi di sini 20, kita bagikan 4, 5 ya, 5 dikali 4, 20. Kita kurangkan, ini habis ya. Jadi hasilnya adalah 0. Setelah habis, ini hasilnya kita dapatkan 0,25. Jadi kita tulis 0,25 di sini ya, 0,25. Tinggal kita jumlahkan sama dengan 1 ditambah 0,25. Ingat, untuk menambahkan kedua bilangan ini, kita cukup menjumlahkan bilangan bulatnya saja. Jadi di sini 1, di sini 0. Jadi 1 ditambah 0 tetap 1. Diikuti dengan tanda pecahannya. Hasilnya adalah 1,25. Oke, udah selesai untuk contoh soal nomor 4. Jadi, untuk membagikan secara porogapit, kita perhatikan betul-betul tandanya. Kita selesaikan secara bertahap ya, agar kita mendapatkan hasil yang benar. Oke, sampai di sini pembahasan kita kali ini. Semoga mudah dimengerti, semoga bermanfaat, dan tetap semangat.